Udah, Bante. Baik, suara saya jelas kan? Jelas, Bante. Anda bisa dengar suara saya dengan jelas ya? Bisa, Bante. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terkasih, salam dari Thailand dan hari ini adalah hari Sabtu tanggal 30 Agustus. Ternyata Agustus sudah mau selesai ya. Besok 31 dan lusa sudah September ya. Dan tampaknya kondisi Indonesia kurang baik karena saya dengar ada demo ya di mana-mana. Di sana ada demo tidak? Kota kecil soalnya tidak kali ya. Tidak ada, Bante. Oh ya, kalau di Jakarta agak panas, agak ya situasinya kurang kondusif. Lalu ya semoga kondisi cepat pulih kembali ya, karena ada beberapa beda pendapat, ada beberapa masalah ya. Walaupun di luar sana terjadi sesuatu, hati kita kan tetap bisa tenang ya, karena dengan kondisi tenang, rasanya solusi-solusi bagus bisa lebih bermanfaat. Saya merasa kadang-kadang orang kalau ketika pikirannya kacau atau sedang marah, dia seperti monster ya, seperti setan. Dia bukan dirinya lagi ya. Jadi ketika kita penuh kesadaran, kita kembali ke sini dan saat ini, kita bisa menjadi versi diri kita yang terbaik. Ya. Jadi seorang guru kita mau jadi versi kita yang paling baik. Ya. Dengan menjadi versi terbaik diri saya sendiri, apa yang saya sampaikan kepada murid, ya, kepada siswa, kontribusi kepada sekolah akan lebih bagus. Baik, hari ini kita mau bicara tentang how mindfulness rewires our brain. Ya, mindfulness berarti latihan mindfulness. Rewire itu apa ya? Saya ada buat di sini ya. Brain itu otak ya. Bagaimana dia merubah otak kita ya? Apakah benar ya? Kalau kita bilang rewire, barangkali ada beberapa istilah yang bisa saya sampaikan ya. Rewire our brain ya. Kalau misalnya rewire berarti kan ada urusan kabel mengkabel ya. Jadi dia merubah ulang pengkabelan ya. Kabelnya seperti apa? Kita bisa atur ulang strukturnya ya. Atau mengubah pola ya istilah lainnya. Atau membentuk kembali. Jadi katanya otak kita itu punya apa ya? Punya elektrik ya. Punya listrik-listrik kecil yang saling berkaitan. Listrik ini ketika dia saling memancarkan energi, dia akan membentuk sesuatu, membentuk apa ya ingatan, memori, perasaan, marah, kecewa, damai, tenang. Jadi semua kondisi itu karena terjadi dalam otak kita. Jadi otak kita ini memainkan peran cukup besar ya. Cuman otak ini bukan segala-galanya ya. Karena otak juga bekerja sama dengan bagian-bagian lain ya, dengan mata, dengan tangan, kaki ya. Jadi pertama-tama sih menurut saya kita perlu mengerti bahwa otak kita ini selalu berubah.
tidak ada mindfulness, otak kita juga berubah sih sebetulnya ya. Ketika kita berada di kondisi yang kurang bagus, otak kita lama-lama pelan-pelan berubah menjadi kurang bagus. Ya. Contoh kita berada di lingkungan yang persaingannya ketat. Contohnya di Singapura lah ya. Singapura itu rata-rata orang punya sikap persaingan. Dan sikap persaingannya ini keras. Karena semua orang ingin maju, semua orang ingin sukses. Jadi dalam persaingan ini menjadi stres. Ya. Jadi lama-lama sedikit-sedikit dia ingin persaingan terus-menerus ya. Tapi saya nggak bilang persaingan itu jelek ya. Kalau persaingan itu dilakukan dengan penuh kesadaran, rasanya bisa lebih bagus ya. Cuma kadang-kadang kita dibutakan ya, terbutakan ya oleh persaingan-persaingan yang tidak sehat sehingga membuat stres dan menderita kita sendiri ya. Lalu ada suatu istilah namanya neuroplasticity ya. Neuroplasticity itu kayak plastik. Jadi dia bersifat bisa berubah-berubah. Neuro itu adalah neuron atau sistem saraf. Sistem saraf di otak kita itu, saya ini bukan dokter ya. Anda jangan salah ini ya. Karena biasanya yang menjelaskan demikian kan dokter ya, dokter syaraf ya, atau dokter otak, atau dokter bedah ya. Ini Bante malah yang menjelaskan tentang sistem otak. Tenang, saya cuma menjelaskan secara umum saja ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tertarik nanti boleh mencari tahu lebih dalam ya. Nah, ada satu istilah namanya neuroplasticity. Artinya adalah saraf-saraf di otak kita itu selalu berubah ya. Dan ini disebutkan sebagai the brain's remarkable ability ya, kemampuan yang sangat luar biasa dari otak untuk berubah. Berubah ya, change. Adapt berarti mengadaptasi ya, melakukan perubahan. And reorganize. Reorganize berarti menata ulang ya. Struktur dan fungsi ketika menghadapi respon yang berkaitan dengan belajar, pengalaman, ya, injury itu adalah kecelakaan ya atau damage atau kerusakan. Jadi kalau misalnya otak kita mengalami kerusakan, dia punya kemampuan untuk self recovery. Cuman self recovery-nya itu berapa lama ya? Contohnya kalau misalnya Anda terluka di tangan ya, ke silet, tangan kita ini punya kemampuan untuk menyembuhkan ya. Cuman mungkin kemampuan menyembuhkannya ada yang lebih cepat, ada yang lebih pelan, ada yang tergantung makanan ya, ada yang tergantung kulit ya. Oleh karena itu untuk mempercepat penyembuhan, biasanya kita ini taruh obat ya, kasih obat betadine atau sesuatu lah ya untuk mempercepat mempercepat penyembuhannya, termasuk otak ya. Organ-organ badan kita juga punya kemampuan ya. Nah, ini yang namanya sebagai self healing. Kemampuan menyembuhkan diri itu ada. Dan masing-masing orang kemampuannya berbeda-beda ya. Karena kita membawa gen, kita membawa DNA berbeda-beda ya. Masing-masing orang berbeda. Jadi kecepatan penyembuhan juga berbeda-beda. Menurut informasi sih anak muda kecepatan penyembuhannya lebih cepat ya. Katanya yang usianya sudah 40-50 secara umum regenerasi sel ya itu lebih pelan, lebih lambat ya. Makanya tidak heran kalau misalnya ada kejadian orang tua kalau sakit kadang sakitnya bisa agak lama ya. Penyembuhannya juga pelan terjadi. Terjadi tapi pelan dan efektivitasnya jadi semakin kecil ya. Lalu ada satu istilah yang ingin saya perkenalkan adalah impermanence ya. Impermanence adalah artinya tidak ada yang kekal. Segala sesuatu dalam badan kita tidak ada yang kekal, artinya dia berubah terus ya. Usia kita berubah ya, jumlah air, jumlah panas ya, jumlah makanan, jumlah sel selalu berubah terus ya. Sel kita ada yang mati, ada yang hidup kembali ya, ada yang regenerasi. Jadi salah satu upaya mindfulness sebetulnya adalah membantu kita mengerti, menyadari bahwa
perubahan selalu terjadi ya. Jadi otak kita juga bisa berubah ya. Dan otak kita adalah bagian yang paling sering kita lindungi ya. Kalau contohnya kita naik sepeda motor gitu kan, ya kita pakai helm kan untuk melindungi kepala kita biar ya terlindungi lah ya. Karena otak kita ini banyak, kepala kita ini banyak saraf-saraf yang sangat penting ya, harus dilindungi dengan baik ya. Lalu saya ingin mengajak Anda untuk mengerti bahwa perubahan otak kita atau saraf-saraf di otak kita itu sebetulnya sangat tergantung pada genetika ya. Genetika adalah DNA yang kita bawa. Masing-masing punya sel ya. Sel dari papa dan sel dari mama ya. Sel papa dan mama saya berasal dari mana? Dari kakek dan nenek. Kakek nenek saya dari mana? Dari buyut ya. Jadi dia ada suatu silsilah ya, ada suatu, makanya kita sebutnya leluhur ya. Kita punya leluhur kandung ya, orang tua saya, kakek nenek, buyut ya dan seterusnya ya. Jadi dia adalah leluhur saya dan saya mewarisi genetiknya mereka. DNA, informasi-informasi ya dari gen masing-masing orang ya berbeda-beda. Bahkan Anda juga mewarisi sistem apa ya, darah ya. Kita punya ya, ada darahnya golongan A, golongan B ya. Ada yang AB, ada golongan darah O, golongan darah O juga ada resus dan beberapa jenis yang berbeda-beda ada kan ya. Nah, itu juga berarti kita mendapatkan warisan dari orang tua. Ya. Dan genetika menjadi modal dasar ya. Dan lingkungan menjadi faktor tambahan untuk perubahan. Kita terlahirkan seperti ini. Kemudian lingkungan kita lah yang ikut memberi pengaruh kepada kita apakah perubahan yang terjadi. Oke, sekarang saya ada suatu pertanyaan ya kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua ya. Kira-kira apakah ada gen guru dalam dirimu? Gen ya, gen guru dalam dirimu ada nggak? Nah, ini pertanyaan menarik ini ya. Lalu, apakah keinginan Anda menjadi guru itu dipengaruhi oleh diri sendiri, dipengaruhi oleh orang tua ya? Barangkali ada orang tua yang sudah jadi guru, dia ingin jadi guru lagi, atau Anda dipengaruhi oleh tetangga. Tetangga ada orang yang jadi guru, Anda terinspirasi, akhirnya Anda juga berkeinginan untuk menjadi guru. Ya, ini satu pertanyaan yang penting ya. Karena dia ada pengaruh dari dalam, ada juga pengaruh dari lingkungan dan luar ya. Sehingga membawa Anda pada profesi mulia sebagai seorang guru atau pendidik ya atau pengajar. Tapi sebetulnya semua orang harus jadi guru ya. Kalau Anda ini guru di rumah, guru di sekolah juga. Ya, di rumah mungkin kalau punya anak, Anda harus jadi guru, mengajar anak-anak. Ya. Lalu di sekolah Anda jadi guru secara formal ya, karena di sekolah institut apa pendidikan ya menjadi guru juga. Ya, itu nanti buat Anda renungkan bersama-sama ya. Lalu sebetulnya di dalam otak itu ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan ya. Pertama-tama saya ingin ini bukan pelajaran biologi ya, pelajaran biologi sedikit lah ya. Ini maaf ya, ada guru biologi nggak di sini yang mendengarkan? Oke, sekarang kita mau lihat bagian otak ya. Coba Anda lihat gambarnya yang saya kasih panah merah. Itu namanya prefrontal cortex namanya ya. Areanya di sekitar sini nih ya. Itu namanya prefrontal cortex. Jadi melalui penelitian ya, hasil penelitian ternyata prefrontal cortex ini berkaitan sama fokus dan self control. Ya, apakah Anda mudah marah? Apakah pikiran Anda sering tidak fokus ya? Nah, itu katanya ada kaitan sama aktivasi dari otak bagian depan sini. Katanya sih di sekitar sini ya, di alis di atas sedikit ya, sekitar sini ya. Nah, di area situ ya, sebenarnya otak inilah yang katanya yang bikin rencana ya, yang punya fungsi bikin rencana, ambil keputusan, regulasi emosi juga katanya, ya.
Makanya kalau ada orang lagi kesel ya, itu ininya berlipat-lipat gitu. Mungkin dia merespon apa yang terjadi di dalam otak ya. Ya. Kemudian juga kendali dorongan ya. Kadang-kadang ada dorongan untuk belanja, dorongan untuk marah ada ya. Nah, praktik mindfulness sebetulnya ada jam dinding bunyi ya. Jadi saya berhenti sejenak ya, napas masuk, napas keluar ya. 15 menit lagi kita napas masuk, napas keluar ya, karena jam dindingnya pasti bunyi lagi ya. Artinya ya kita diam, kita mendengarkan suara jam dinding, kemudian kembali ke napas masuk dan napas keluar ya. Oke, jadi area otak di depan ini katanya bisa mengambil bikin rencana, ambil keputusan ya, regulasi emosi ya. Emosi-emosi kita kan banyak ya. Terus mengendalikan dorongan-dorongan lainnya ya. Praktik mindfulness membuat area ini menjadi lebih tebal dan aktif ya. Membuat seseorang lebih baik dalam berhenti sebelum bereaksi. Contoh ya, tadi kan ada saya tidak tahu ya jam dinding di tempat saya ini kan berbunyi. Anda bisa dengar nggak? Bisa dengar. Kedengaran suaranya. Bisa, Bante. Saya. Oke, bagus ya. Bisa, bisa. Ini sebetulnya salah satu teknik membantu prefrontal cortex kita itu lebih tebal. Kemudian juga eh, bisa menjadi lebih aktif. Aktif artinya kita bisa mengendalikannya, kita bisa mengarahkannya. Jadi kadang-kadang sebelum marah, ya kita sudah tarik nafas, hembuskan nafas, ya tarik nafas, hembus nafas. Marah kita itu batal, nggak jadi. Tapi itu bukan berarti kita menekan marah ya. Tapi karena marahnya itu menjadi cair, menjadi apa ya, menjadi eh, batal gitu. Ya, bukan kita menekan marah ya, itu beda ceritanya. Jadi dengan teknik napas ya mindful breathing lah ya saya sebutnya ya. Dengan napas berkesadaran dia bisa membantu kita berhenti ya. Nah, ini yang disebut sebagai membuat seseorang lebih baik dalam berhenti ya, berhenti sebelum marah ya. Jadi akhirnya marahnya berhenti ya sebelum bereaksi ya atau sebelum beremosi. Nah, ini salah satu manfaat dari mindfulness dan ini sudah terbukti dalam banyak banyak penelitian. Ya, jadi penelitian sekarang itu punya alat-alatnya ya untuk mengukur ya. Jadi kita beruntung ya karena melalui penelitian demikian kita menyadari bahwa latihan mindfulness ini sebetulnya memberi efek ya dan diakui oleh para ilmuwan atau saintis. Bagian kedua yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah amigdala namanya. Ini ya, Anda lihat ya, di panah merah ini ya, amigdala. Amigdala itu ada di sini kecil ya, kecil di sini ya. Nah, amigdala ini berkaitan dengan stres dan rasa takut. Ya, kalau misalnya stres dan rasa takut, katanya amigdala ini bereaksi, ya, bagian otak tersebut ya. Dan dia itu menghandle urusan fight dan flight reactions. Fight itu berarti kalau ada orang memukul saya, kalau ketika dia dalam kondisi fight dia pukul ulang, pukul kembali orang tersebut. Nah, ini namanya fight. Artinya adalah berjuang atau membalas. Atau flight. Flight itu kabur. Artinya kalau ada orang mau mukul saya, daripada saya berantem sama dia ya lebih baik saya kabur. Ada kan? Boleh kan? Jadi ada dua keputusan katanya ya di sini ya. Keputusan pertama bisa jadi dia balas ulang ya. Udah saya hajar juga gitu. Tapi ada kondisi lain ya dia kabur. Ya daripada ribut sama orang ini, apalagi orangnya badannya besar ya. Kalau mau berantem ya kalah saya, ya udah kabur gitu kan. Daripada dipukul atau rugi ya mending kabur kan. Nah, jadi dia punya fungsi seperti alarm gitu ya. Selalu checking ya, selalu memeriksa sana sini ya, tukang sibuk untuk selalu memastikan kita hidup.
Jadi survival apa ya? Survival mode namanya ya. Jadi amigdala ini katanya dia memeriksa terus, memeriksa apakah napas kita normal ya. Kalau orang lagi marah napasnya nggak normal kan, nah dia periksa itu. Apakah jantung kita berdetak? Apakah ada bagian-bagian badan kita sakit? Ya. Jadi amigdala ini katanya suatu fungsi otak ya, bagian otak ini yang berfungsi kayak tukang sibuk gitu. Ya, tukang sibuk. Nah, tukang sibuk ini sebetulnya agak lebay ya orang bilang ya, karena dia saking takutnya ya, makanya dia sini sebutnya fear ya, fear center ya. Saking takutnya dia selalu ngecek sana ngecek sini terus. Ada manusia ya, karena takut ada pencuri masuk ke dalam rumahnya. Setiap 10 menit dia pergi cek pintunya ya. Pintunya sudah dikunci belum ya? Apakah jendelanya sudah ditutup dengan baik? Pintu belakangnya sudah digembok atau belum ya? Jadi rasa takutnya itu berlebihan. Jadi amigdala ini eh, memang fungsinya sangat hebat, tapi juga dia menjadi masalah masalah baru bagi manusia. Nah, itulah yang menjadi efeknya ya. Makanya praktik mindfulness ini sebetulnya bisa mengurangi sifat autoreaktif ya, karena amigdala ini kan bekerja otomatis terus ya, terutama berkaitan dengan emosi. Ada orang yang emosinya meledak-meledak ada ya, baru kena toel dikit ya marahnya besar ya, baru kesenggol dengan tidak sengaja langsung marah dia. Ada yang seperti itu ya. Nah itu amigdalanya itu reaktifnya sangat besar. Jadi sebetulnya kita perlu membantu amigdala ya biar dia eh, tidak terlalu reaktif ya. Terlalu reaktif dia nggak bagus. Ya. Jadi amigdala itu katanya ya punya saraf-saraf ya terhubung dengan hidung ya. Jadi kalau hidung kita bernapas, amigdala kita bisa lebih tenang. Makanya kita menggunakan teknik napas untuk mindfulness, mindful breathing. Mindful breathing inilah sebetulnya yang membuat amigdala kita tuh menjadi lebih tenang. Hei, tenang, jangan panik gitu. Amigdala itu tukang panik sebetulnya. Tapi ada ya manusia tukang panik ya. Dikit-dikit dia panik. Ya, dikit-dikit dia sudah cemas gitu ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya prefrontal cortex ini dan amigdala ini sebetulnya sama-sama dia ini mempengaruhi suasana batin kita secara keseluruhan, secara berkala setiap saat ya. Jadi prefrontal cortex itu seperti orang yang melihat secara keseluruhan, kemudian si amigdala itu tukang ngecek, periksa-periksa terus. Ya. Jadi dua dua ini si prefrontal cortex dan amigdala kalau sudah kerjasama itu lebih sering terjadi chaos. Chaos apa sih ya? Ini duo duo ya. Ini kombinasi kerjasama yang sering membuat kekacauan sebetulnya ya. Makanya lewat napas ya, mindful breathing ya, napas berkesadaran, breathing in dan breathing out. Dua ini dia akan bekerja lebih baik, lebih jelas, lebih santai dan lebih tenang. Ya, karena kita membutuhkan mereka bekerja dengan baik. Kalau tidak ya mereka akan bekerja sesuai dengan kehendak mereka masing-masing ya. Jadi napas berkesadaran sangatlah membantu. Ya, maka itu kita sering sekolah ya, sekolah kita mau menerapkan mindful breathing ya. Mindful breathing adalah napas berkesadaran teknik utama yang kita pakai ya. Ya, nanti pelan-pelan dipakai untuk yang lain juga ya. Karena dikombinasikan ya napas berkesadaran. Nah, ini efeknya kepada otak kita loh. Ya, terutama kalau buat anak-anak lebih bagus. Karena dari anak kecil kita sudah membantu dia melatih otaknya menjadi lebih baik bekerjanya ya. Kalau zaman saya nggak ada yang gini-gini, sayang. Ya, saya baru tahu belakangan ya. Jadi anak-anak di sekolah Budi Jayanti sebenarnya cukup beruntung karena kita lebih awal memperkenalkan dan kita membantu perkembangan otaknya lebih bagus dan stabil ya. Walaupun ya sekolah kita mengajarkan ilmu pengetahuan ya. Tapi nggak cuma ilmu pengetahuan, tapi sekarang orang berbicara tentang karakter yang baik ya. Karakter yang baik ya, sopan santun.
Kalau ini hipokampus ya, hipokampus itu berkaitan dengan memori, pembelajaran, dan emotional balance. Nah, ini ketika kita melaksanakan relaksasi total, hipokampus kita ini akan menjadi lebih efektif bekerjanya. Ya. Tadi sudah ada relaksasi total belum ya? Ada Bante. ada nggak? Ada Bante. Ada Ada ya. Bante. Oh, bagus ya. Jadi jangan mengecilkan relaksasi total. Relaksasi total itu membuat hipokampus itu bekerja di dalam kondisi yang lebih maksimal. Anak-anak sekolah setelah dia belajar, kemudian dia mempraktekkan relaksasi total, dia mengingat pelajaran-pelajaran yang bapak-bapak, ibu-ibu berikan itu lebih bagus. Daya serapnya lebih besar karena informasi itu macet di otak kita. Jadi ketika dia baring, ketika dia melakukan relaksasi total, informasi-informasinya itu akan dicerna, diletakkan di tempat-tempat yang lebih sesuai. Makanya memorinya bisa jadi lebih bagus, ya. Jadi itu sangat bagus ya. Buat Anda juga ya. Setelah relaksasi total, mendengar penjelasan saya mungkin lebih bisa menyerap kan, karena kondisi Anda cukup bagus ya, cukup menunjang. Ya. Lalu di otak kita itu ditemukan ya. Jadi ini para ilmuwan menemukan sesuatu yang namanya default mode network ya. Artinya pikiran kita itu punya suatu kecenderungan atau default ya. Itu mind wandering. Artinya adalah pikiran kita punya suatu kebiasaan atau habit pikir sana dan pikir sini. Pikir masa depan dan pikir masa lalu. Itu adalah dua hal yang sering terjadi dalam pikiran kita. Makanya dengan lewat napas berkesadaran, biar pikiran kita itu berpikir tentang napas. Ya kan? Dan pikirannya cuma dua, napas masuk dan napas keluar. Nah, otak kita menjadi lebih efektif sebetulnya. Ya. Karena otak kalau berpikir terlalu banyak, dia lelah. Ya. Tapi kalau saat harus berpikir, ya pikir. Contohnya Anda harus berpikir tentang apa metode pengajaran seperti apa ya, bahan-bahan yang mau diajar seperti apa, biasanya harus pikir ya, Anda harus pikir. Jadi ini yang disebut sebagai a network of interconnected brain regions that activates during periods of internal focus such as self-reflection, daydreaming, and future planning, and deactivates when attention is focused on the external task. Jadi mindfulness ini membuat default mode network kita ini bekerja lebih baik, ya. Jadi ini yang sebetulnya yang sedang diteliti bertahun-tahun tentang sistem kerja otak kita, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ya perlu tahu bahwa dengan teknik napas masuk napas keluar, dia memberi efek sangat besar kepada otak kita. Itu doang loh. Ya, simple kan? Breathing in dan breathing out ya. Tapi breathing in, breathing outnya harus di pay attention ya, harus diperhatikan ya. Dan nah sekarang kita berbicara tentang perubahan dan transformasi ya. Ada perubahan yang short term, perubahannya sementara. Anda ikut workshop, contohnya seperti hari ini ya, workshop. Anda ikut bikin program Day of Mindfulness, dia akan terjadi perubahan jangka pendek ya. Dan ketika kita mengikuti retret yang terakhir kita ikuti di Bururam namanya ya. Nah, di Bururam itu bisa menghasilkan suatu yang lebih dalam yang namanya midterm transformation. Jadi dia transformasinya lebih besar ya. Karena apa? Kita mengalami secara langsung ya. Makanya retret itu ya atau program mindfulness yang kita bikin terakhir itu yang di Bururam itu perlu diulang lagi. Karena apa? Kita mau menggunakan short term transformation sama mid termnya itu untuk membantu long term. Long term itu artinya adalah perubahan jangka panjang. Ya, kita kan bukan cuman, Anda kan merasa ya, oh setelah ikut retret di Bururam, wah semangat sekali. Tapi pelan-pelan dia kendor lagi kan. Makanya kita bikin program seperti hari ini sudah benar. Ya, jadi short term sama mid term itu sama-sama kita lakukan terus-menerus
sehingga yang terjadi adalah suatu perubahan yang jangka panjang. Kita kan mau perubahan jangka panjang ya, bukan cuman penerapan mindfulness sebentar lalu malas ya, tidak kita lanjutkan ya. Jadi program ini adalah untuk mendukung program perubahan diri secara berkelanjutan ya. Jadi mohon Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, dan program mindfulness di sekolah akan sukses ketika kita bisa melanjutkan program ini ya. Jadi program mindfulness itu dianggap sukses ketika kita terus bisa berjalan terus, bisa continual. Ah, itulah suksesnya ya. Jadi jangan berpikir mindfulness ini cuma diterapkan satu dua kali lalu kita buang ya, lalu kita selesaikan gitu aja. Enggak ya. Kalau orang sekolah kan mungkin SD 6 tahun selesai ya. SMP ya mungkin 3 tahun selesai, SMA 3 tahun selesai. Tapi mindfulness nggak ada selesainya. Jadi dia continual. Perubahan itu akan terus terjadi menjadi lebih baik. Ya. Dan mindfulness ini memastikan kita merubah kita secara otak, secara sikap, ya, mempersiapkan apa diri kita lebih baik untuk menerima. Makanya kurikulum mendikdasmen ya atau kurikulum pendidikan kita tuh mulai pelan-pelan memasukkan mindfulness juga. Ya, seperti yang Anda praktikkan sekarang ini ya. Jadi Anda ini sebetulnya sedikit sudah lebih maju. Kalau sekolah-sekolah lain masih bingung itu. Mindful itu apa? Dia baca dokumen, dia kurang ngerti ya. Kalau Anda sudah mulai mengerti, bahkan telah menerapkannya ya. Dan saya rasa ada 5 R ini yang perlu kita sama-sama pikirkan bagaimana kita terapkan ya. Pertama, untuk mempraktikkan mindfulness perlu ada reminder ya. Contoh tadi bunyi jam dinding itu adalah sejenis reminder. Ya kan? Contohnya di sekolah ada penerapan apa ya mindful walking ya. Nah, itu juga reminder. Ya kan? Tapi reminder ini harus dilakukan secara rutin. Ya kan? Dilakukan berulang-ulang kan. Nah, kemudian perlu ada reward namanya. Reward itu adalah encouragement atau ketika berhasil ya kita perlu lebih semangat lagi ya, menyemangati diri ya dengan suatu apa ya reward itu berarti penghargaan, menghargai yang sudah maju biar kita lebih maju lagi. Bukan berarti menjadi lebih sombong ya. Ada sekolah itu sudah menerapkan mindfulness, dia sombong. Lihat, kamilah sekolah pertama menerapkan mindfulness. Itu nggak penting. Tapi efek kepada guru, efek kepada murid itu lebih penting daripada mengklaim ya. Bisa aja nanti. Kami adalah sekolah Buddhis Jayanti, sekolah paling pertama menerapkan apa mindfulness di mana di Rantau Prapat atau apa itu nggak penting tuh nggak usah ya. Tapi efek dan manfaat bagi guru dan siswa dan murid-murid kita itu lebih penting ya. Kemudian kita perlu ada reinforcement. Reinforcement berarti diperkuat. Apakah didukung oleh yayasan, apakah dibantu oleh pihak-pihak lain ya. Dan yang nomor 5 adalah ridu. Ridu adalah diulang ya, diulang, dikerjakan berulang-ulang. Dan ini kan programnya sudah berulang ini ya. Udah keberapa ini? Kedua kali ya saya mengisi acaranya. Ya, saya rasa bagus sekali ini ya. Ini salah satu program yang menurut saya sangat luar biasa ya. Dan tentu saja harus didukung ya sama kepala sekolah, ya wakakur, didukung oleh apa punya gedung tempat ya, dan semua orang mengikuti programnya ya. Dan yang paling penting menurut saya adalah setelah di sekolah kita melakukan program, kita juga berusaha untuk melaksanakannya sehari-hari ya.
Nah, contohnya bernapas, berjalan ya. Bagaimana kita bisa berjalan di sekolah atau di rumah ya atau jalan pulang ke rumah ya. Bagaimana ada waktu-waktu berkesadaran saat berjalan ya. Duduk ya, berbaring, mendengarkan, kunyah, makan ya, gosok gigi, menyapu. Jadi ada suatu kesadaran pikiran di saat ini waktu kita mengerjakannya ya. Lakukan dengan penuh perhatian ya, dengan sengaja ya, sengaja memperhatikan. Maka prefrontal cortex dalam kendali, amigdala juga lebih sering tenang ya. Jadi kekacauan-kekacauan yang diciptakan oleh otak kita itu bisa sedikit lebih tenang. Kita bisa menjadi versi diri kita yang lebih baik lagi ya. Dan harus melalui daily mindfulness yang saya sebut sebagai dalam kegiatan sehari-hari ya. Nggak usah kemana-mana ya. Kegiatan kita sehari-hari bisa kita terapkan ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga beberapa penjelasan singkat ini ya sedikit bisa membantu Anda ya. Karena saya tahu topiknya mungkin sedikit lebih berat. Nanti bahannya saya kirim biar kita bisa sama-sama lihat kembali. Lalu bisa menjadi bahan kita renungkan bersama-sama ya. Selamat melanjutkan kegiatan ya. Seharusnya ada beberapa kegiatan lagi pada hari ini dan semoga memberikan manfaat besar ya. Apakah boleh kita sama-sama mendengarkan tiga suara gong ya atau bell ya? Lain kali harus ada bell ya. Ada yang jadi bell master ya. Kalau kali ini pakai bell elektronik nggak apa-apa deh. Silakan ya. Duduk dengan santai dan nyaman, tegap. Kita mendengarkan tiga suara gong ya, bell. Permisi Bante, ini ada yang mau bertanya apakah dibuka sesi tanya jawab? Saya ada rapat, jadi nanti silakan diskusi bersama-sama ya. Baik Bante. Ya, sampai jumpa ya semuanya ya. Ya, terima kasih Bante. Namo Buddhaya. Namo budaya semuanya. Bye bye.